Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai dampak urbanisasi terhadap munculnya pemukiman kumuh, sebuah analisis teori Marxis. Kelompok kami beranggotakan Laila Koreunisa, Latifah Anida Febrianti, Ridlo Febi Wicaksono, Teresa Alsawidianita saya sendiri, dan Via Dewiha. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Nah, maraknya pembangunan di kota-kota besar di Indonesia ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sebagai dampaknya, kota-kota tersebut akan menjadi magnet bagi penduduk untuk berdatangan mencari pekerjaan ataupun tempat tinggal. Hal ini sering disebut dengan urbanisasi. Umumnya, kota-kota besar di negara berkembang mengalami laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Nah, hal ini tuh sebagai akibat dari faktor-faktor alami, yaitu kelahiran dan terutama juga pengaruh dari perpindahan penduduk yang sangat pesat dari desa ke kota atau urbanisasi. Nah, tetapi urbanisasi ini menimbulkan berbagai macam masalah karena di dalamnya tidak ada pengendaliannya. Nah, masalah inilah yang dihadapi negara Indonesia, yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, lebih buruknya lagi, hal ini tidak diikuti dengan kecepatan yang sebanding dengan perkembangan industrialisasi. Masalah ini akhirnya menimbulkan fenomena, yaitu urbanisasi berlebih. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah perkotaan ini tentunya membawa beragam permasalahan, yaitu seperti kemacetan dan keserautan kota, kemiskinan, meningkatnya kriminalitas, munculnya pemukiman kumuh atau daerah slum, terutama pada lahan-lahan kosong seperti jalur hijau di sepanjang bantaran sungai, bantaran rel kereta api, taman-taman kota maupun di bawah jalan layang. Banyaknya penduduk yang pindah dari desa ke kota ini karena ada suatu penarik di kota, yaitu kesempatan kerja untuk hidup yang lebih baik. Tapi pada kenyataannya itu tidak sedikit penduduk yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Karena di kota itu memberikan banyak syarat untuk masuk ke pekerjaan itu. Nah, mereka itu umumnya nggak memiliki keahlian dan jenjang pendidikan yang cukup untuk bekerja di sektor industri di perkotaan. Nah, pemerintah ini menekankan pada penduduk dalam kesempatan kerja, dikarenakan penduduk yang semakin hari semakin banyak. Mereka ini hanya dapat masuk ke sektor informal dengan penghasilan yang rendah, sehingga mereka tidak mampu mendiami perumahan yang layak. Pada akhirnya, banyak yang menjadi pengangguran atau pekerja kasar, lalu bertempat tinggal seadanya seperti di bawah jembatan atau jalan layang. Dari situlah munculnya pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh itu sendiri adalah daerah yang sifatnya kumuh, tidak beraturan, yang terdapat di area perkotaan. Penghuninya pun itu biasanya sekelompok orang yang datang dari desa menuju kota, dan tujuan mereka itu ingin mengubah nasib mereka. Pemukiman kumuh ini mempunyai ciri-ciri antara lain banyak dihuni oleh pengangguran, tingkat kejahatan atau kriminalitas tinggi, demoralisasi tinggi, emosi warga tidak stabil, miskin dan berpenghasilan rendah, daya beli rendah, tempatnya kotor, tidak sehat, dan tidak beraturan. Warganya pun merupakan kaum migran yang bermigrasi dari desa ke kota. Fasilitas publik sangat tidak memadai. Kebanyakan warga slum ini bekerja sebagai pekerja kasar atau pekerja serabutan. Bangunan rumahnya pun kebanyakan gubuk-gubuk dan rumah semi permanen. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa mengenai pemukiman kumuh. Slide-nya next. Oke, jadi di bagian pembahasan ini nanti ada 4 poin, yaitu yang pertama pemukiman kumuh, yang kedua urbanisasi, yang ketiga dampak urbanisasi terhadap pemukiman kumuh di perkotaan, dan yang keempat adalah keterkaitan urbanisasi ditinjau dari teori Marxis. Saya di sini akan menjelaskan pada poin yang pertama, yaitu pemukiman kumuh. Next.
Pemukiman kumuh sering juga disebut dengan pemukiman liar, karena dibangun secara tidak resmi atau liar pada lahan kosong di kota yang merupakan milik pemerintah maupun swasta, yang didiami oleh orang yang miskin karena tidak mempunyai akses terhadap pemilikan lahan tetap. Bisa dikatakan juga bahwa pemukiman kumuh ini merupakan menunjukkan hubungan antara kelompok orang dan perumahan di atas tanah tertentu. Maksudnya seorang pemukim liar adalah yang menempati sebidang tanah, sebuah rumah atau sebuah bangunan tanpa kekuatan hukum. Selain dicirikan oleh pemilihan lokasi tempat tinggal yang kumuh, warga dari pemukiman kumuh umumnya terkonsentrasi pada berbagai jenis pekerjaan di sektor informal, seperti penjual makanan dan minuman atau baik yang diproduksi sendiri maupun diambil dari orang lain, penjual rokok, dan sejenisnya. Pada umumnya, mereka berjualan secara berkeliling atau menggunakan lapak sebagai pedagang kaki lima. Jenis pekerjaan lainnya yang banyak dilakukan adalah sebagai pemulung, kuli bangunan, dan pekerjaan kasar lainnya. Terkonsentrasinya mereka pada sektor informal ini adalah karena mudah dimasuki dan tidak memerlukan keterampilan serta pendidikan yang tinggi. Nah, salah satu contoh kota di Indonesia yang sering menjadi tujuan dari urbanisasi adalah kota Jakarta. Banyaknya urbanisasi yang masuk ke kota Jakarta ini mengakibatkan menjamurnya pemukiman kumuh di kota Jakarta. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 itu ada sebanyak 445 RW kumuh di kota Jakarta. Next. Saya Latifah, saya akan menjelaskan mengenai urbanisasi. Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota pada negara-negara berkembang adalah bertambahnya penduduk kota yang pesat sebagai akibat dari kelahiran dan adanya arus perpindahan penduduk secara besar-besaran dari desa ke kota. Terdapat dua pengertian yang terkandung dalam istilah urbanisasi. Yang pertama, menunjuk pada suatu proses terjadinya perpindahan penduduk dari suatu daerah, yaitu dari desa ke kota. Yang kedua, menunjuk pada perkembangan suatu daerah yang semula bersifat homogen berubah menjadi kawasan yang bersifat heterogen. Jadi dapat disimpulkan bahwa urbanisasi merupakan suatu proses berubahnya suatu masyarakat pada kawasan tertentu dari yang sifatnya homogen menjadi heterogen, baik disebabkan karena perkembangan masyarakat dari kawasan itu sendiri maupun karena proses migrasi dari daerah lain. Berpindahnya penduduk dari desa ke kota terjadi karena adanya sesuatu yang lebih menarik dan lebih menguntungkan. Mereka yang berurbanisasi ingin mencapai sesuatu yang lebih baik dalam kehidupannya, terutama penghasilan. Kemudian pada bulan Maret 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat sebanyak 7.421 jiwa penduduk yang datang bermigrasi ke kota Jakarta, dan dapat dilihat bahwa penduduk dari luar DKI Jakarta yang ingin mencoba peruntungan di kota metropolitan ini sangat banyak. Next. Kemudian dampak urbanisasi terhadap dampak urbanisasi. Sebelumnya, dampak urbanisasi terhadap pemukiman kumuh di perkotaan. Next. Dampak urbanisasi terhadap pemukiman kumuh di perkotaan. Pesatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan sebagai dampak dari urbanisasi ini mengakibatkan munculnya kebutuhan akan rumah sebagai tempat bermukim. Salah satunya adalah masalah menjamurnya pemukiman kumuh di perkotaan. Menurut Marx dan Engels dalam teori Marxisnya menyatakan bahwa tekanan penduduk yang terdapat di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan penduduk terhadap kesempatan kerja. Kemelaratan terjadi bukan disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, tetapi kesalahan masyarakat itu sendiri seperti yang terdapat pada negara-negara kapitalis. Kaum kapitalis akan mengambil sebagian pendapat
kegiatan dari buruh sehingga menyebabkan kemelaratan buruh tersebut. Urbanisasi di negara berkembang, yaitu di negara-negara Asia, berbeda dengan negara maju, di mana pertumbuhan penduduk di kota tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonominya. Urbanisasi meningkatkan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan, dan ini merupakan masalah krusial yang sedang dihadapi oleh semua kota yang ada di Indonesia. Yang paling mudah dan terlihat jelas adalah banyaknya penduduk kota yang tinggal di pemukiman liar dan kumuh, serta terbatasnya akses penduduk dan pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Sebagian besar masyarakat yang melakukan urbanisasi merupakan masyarakat yang berasal dari golongan miskin, sehingga tidak mampu mendiami perumahan yang layak. Sebagian di antaranya mencari tempat untuk menumpang di rumah keluarga yang sehingga satu rumah dihuni oleh beberapa keluarga. Jadi bagi mereka yang tidak mendapatkan tumpangan atau tidak mampu menyewa rumah, akan membangun rumah darurat secara liar pada tanah-tanah negara yang kosong atau pada jalur hijau sepanjang bantaran sungai, bantaran rel kereta api, kolong jembatan, maupun tempat lain yang seharusnya dibiarkan tanpa bangunan untuk kelestarian kota secara keseluruhan. Selanjutnya, ditinjau dari teori Marxis. Diketahui bahwa jumlah penduduk di Indonesia saat ini kurang lebih mencapai 268 juta jiwa, dan Indonesia menempati urutan keempat negara dengan populasi terbanyak di dunia. Dengan keadaan semakin banyaknya penduduk dan angka kelahiran yang masih tinggi di Indonesia, tentu bisa menyebabkan masalah baru yang bisa berdampak pada bahan pangan dan rumah tinggal yang akan menjadi serba terbatas karena terlalu banyaknya orang. Hal itu mungkin tidak berlaku bagi wilayah yang sepi penduduknya dalam artian masih sederhana dan jauh dari kota. Jika kita membandingkan Kalimantan dengan Jawa, maka populasi antara kedua daerah tersebut sangatlah berbeda jauh. Jawa merupakan pulau yang paling banyak dihuni di Indonesia. Menurut data BPS tahun 2020, jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa ada sebanyak 145 juta jiwa, di mana data ini hampir separuh dari jumlah total penduduk di Indonesia yang berjumlah 268 juta jiwa pada tahun 2020. Pulau Jawa menjadi pulau yang paling maju. Melihat kondisi tersebut, tentu diperlukannya urbanisasi, yakni pemberian penduduk dari pedesaan menuju wilayah perkotaan. Cara ini tentu cocok untuk meratakan populasi penduduk di Indonesia yang tidak seimbang, karena semua kemajuan hanya berpusat kepada Pulau Jawa, dimulai dari pembangunan transportasi dan pembangunan gedung-gedung bertingkat, pertumbuhan perekonomian, dan yang lainnya. Sementara wilayah lain masih banyak yang tertinggal maju. Karena hal inilah banyak warga dari pulau selain Jawa memutuskan untuk merantau ke Jawa untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Terlebih harga di Jawa lebih murah daripada di pulau lain yang serba susah dan mahal. Akibatnya Pulau Jawa pun semakin membludak oleh para rantauan yang bekerja dan bertempat tinggal di Jawa. Para rantauan yang memiliki bakat dan mempunyai pikiran yang kreatif akan menjadi perantau yang sukses. Namun berbeda dengan perantau yang lulusan sekolahnya hanya di jenjang rendah, lebih banyak menjadi buruh atau tukang bangunan dengan penghasilan yang tidak tetap karena kalah saing dengan orang kota yang mempunyai skill lebih bagus. Berbeda dengan hal yang memiliki skill yang maka akan kalah dengan penduduk Jawa asli. Dalam teori Marxis, yang menjadi salah satu masalah penduduk bukanlah pada bahan makanan, namun lebih membahas pada apakah lapangan pekerjaan itu masih tersedia. Padahal realitasnya, mencari pekerjaan kini cukup sulit karena loker atau lowongan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah pelamar tidak seimbang atau sama. Lalu juga dengan tekanan dari pekerjaan juga termasuk dan tidak jarang juga terkenal marah. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa dengan urbanisasi semakin banyak, maka tekanan untuk mendapatkan pekerjaan pun semakin besar dan mendapatkan pekerjaan akan semakin sulit karena banyak perantau yang ikut mencari pekerjaan di Jawa sehingga terjadi perebutan pekerjaan. Next. Baik, di sini saya akan langsung menyimpulkan saja secara ringkas mengenai presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi. Kami memberikan kesimpulan bahwa urbanisasi dan pertumbuhan penduduk itu urbanisasi yang pertumbuhan penduduk yang tinggi ya,
merupakan menjadi salah satu masalah yang akan dihadapi oleh negara-negara berkembang. Salah satu sebagai contohnya adalah Kota Jakarta yang merupakan tujuan urbanisasi penduduk desa. Kemudian tadi kami juga menyampaikan data mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat sebanyak 7.421 jiwa penduduk yang bermigrasi ke Kota Jakarta. Tingginya urbanisasi di daerah Jakarta tersebut mengakibatkan menjamurnya pemukiman kumuh di Kota Jakarta. Hal tersebut mengacu pada data BPS pada tahun 2011. Kemudian pemukiman kumuh atau yang disebut juga pemukiman liar merupakan bangunan yang dibangun secara ilegal pada lahan kosong di kota yang merupakan milik pemerintah maupun swasta, yang biasanya didiami karena tidak mempunyai akses terhadap kepemilikan lahan tetap. Selanjutnya, perkotaan juga menjadi tempat berkembangnya industri dengan sektor ekonomi yang heterogen, sehingga menyebabkan derasnya arus urbanisasi menuju daerah perkotaan. Urbanisasi meningkatkan jumlah penduduk miskin di perkotaan, dan ini merupakan sebuah masalah krusial yang harus dihadapi oleh masyarakat kota di Indonesia. Kemudian hal yang paling mudah dan jelas yang bisa kita lihat adalah banyaknya penduduk kota yang tinggal di pemukiman liar dan kumuh, serta terbatasnya akses penduduk ini pada pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Hal tersebut disampaikan oleh Sugi Joko. Kemudian kaum migran dari desa ini juga tidak memiliki tingkat pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan oleh sektor industri dan sektor modern lainnya. Maka dari itu, itulah yang menjadi penyebab kenapa para imigran tidak memperoleh pekerjaan, sehingga akan menimbulkan permasalahan yang lebih lanjut, yaitu pengangguran. Hal tersebut yang telah disampaikan oleh teman-teman sejalan dengan teori Marxis yang menjadi salah satu masalah penduduk bukanlah pada bahan makanan, melainkan lebih membahas pada apakah lapangan pekerjaan tersebut masih tersedia. Padahal realitasnya mencari pekerjaan kini cukup sulit karena jumlah lowongan yang tersedia dengan jumlah pelamar itu tidak seimbang. Karena lebih banyak pelamar dibandingkan dengan jumlah lowongan. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa urbanisasi yang semakin banyak akan membawa tekanan untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Pun semakin besar juga dan mendapatkan pekerjaan semakin sedikit. Karena banyak perantau yang ikut mencari pekerjaan di perkotaan, sehingga di perkotaan sendiri juga perebutan pekerjaan semakin ketat. Mungkin itu yang bisa kelompok 5 sampaikan mengenai masalah kependudukan yang dikaitkan dengan teori Marxis. Kemudian kembali ke Teresa. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Apabila ada salah, kami mohon minta maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.